wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Linguistik pada Zaman Yunani. Sebelum itu, ini adalah hasil infografis kami. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya sendiri Fatima Zahra dengan NIM 24101162200113. Perkenalkan, nama saya Rusdanul Afiyah, NIM saya 241011320017. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Mianda dengan NIM 24101162200035. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti dengan NIM 24101162200016. Nama saya Nada Haura, NIM saya adalah 24101162200029. Saya Nur Hidayah, NIM saya 24101162200020. Nama saya Muhammad Husnul Yakin dengan NIM 24101163100012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim dengan NIM 24101163100026. Linguistik pada zaman Yunani berlangsung sekitar 600 tahun dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Beberapa tokoh penting dalam linguistik zaman Yunani yaitu yang pertama kaum Soktis, yang kedua kaum Plato, yang ketiga kaum Aristoteles, yang keempat kaum Stoik. Di sini saya akan membahas tentang kaum Sofis abad ke-5 sebelum Masehi. Kaum Sofis sering dianggap sebagai pengkaji yang menganalisis bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran dan persepsi. Tokoh terkenal dari kaum Sofis adalah Protagoras dan Gorgias. Mereka melakukan penelitian bahasa dengan dua cara, yaitu secara empiris yang melibatkan pengumpulan dan analisis data bahasa yang nyata, biasanya melalui observasi, eksperimen, atau survei, dan mengklasifikasikan tipe-tipe kalimat berdasarkan makna. Protagoras membedakan jenis kalimat berdasarkan makna, sedangkan Gorgias fokus pada gaya bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar 427 sampai 347 Masehi. Ia dikenal karena pemikirannya tentang dunia ide yang merupakan bentuk-bentuk sempurna dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Misalnya, ada ide keadilan yang sempurna, ide yang keindahan yang sempurna, dan seterusnya. Dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide ini. Plato juga dipercaya bahwa manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Jiwa adalah bagian yang abadi dan berasal dari dunia ide, sedangkan tubuh adalah wadah yang fana. Ia berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebijaksanaan dan keadilan, dan bahwa hal ini dapat dicapai dengan memahami dunia ide. Plato mendirikan Akademi Platonik di Athena, sebuah lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran filsafat dan berbagai bidang ilmu lainnya. Pemikiran Plato sangat berpengaruh terhadap filsafat barat dan masih dikaji hingga saat ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran Aristoteles tentang bahasa dan logika mempengaruhi banyak pemikiran berikutnya, termasuk para filsuf dan ahli bahasa di era Romawi dan abad pertengahan. Meskipun kontribusinya tidak berfokus pada linguistik, ide-ide yang diusungnya tetap relevan dalam pengembangan teori bahasa di kemudian hari, seperti unsur bahasa, fonema, remata, sindesmoi atau preposisi dan konjungsi, serta mengenai bunyi tak bermakna, bunyi bermakna, dan gender kata. Jadi, meskipun Aristoteles tak menulis tentang linguistik dalam arti modern, pemikirannya memberikan fondasi penting bagi analisis bahasa dan komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaum Stoik. Dan kaum Stoik ini merupakan salah satu aliran filsafat di Yunani kuno yang dimana mereka percaya bahwa dunia dapat dipahami melalui rasio dan logika.
Dan mereka juga berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang penting untuk menyampaikan ide dan konsep-konsep secara rasional, karena penggunaan bahasa yang benar adalah sesuatu bagian yang baik dalam kehidupan. Mereka juga mengajarkan untuk memahami bahasa dan struktur yang baik dan benar dalam kehidupan manusia. Fokus kajian sejarah linguistik pada zaman Yunani mencakup dua masalah utama. 1. Pertentangan fisis dan nomos. 2. Pertentangan analogi dan anomali. Pertentangan antara fisis alami dan nomos konvensi adalah sebuah debat klasik dalam sejarah linguistik, particularly during the Ancient Greek period yang membahas sifat dasar bahasa. Fisis alami, kaum naturalis yang menganut paham fisis berpendapat bahwa bahasa memiliki hubungan alami dan intrinsik dengan benda atau konsep yang ditunjukkannya. Here are some key points of this perspective. Setiap kata dianggap memiliki makna secara alami tanpa perlu kesepakatan sosial. Contoh yang sering digunakan adalah kata-kata onomatope seperti berkokok atau mengaum yang tiruan bunyinya secara alami terkait dengan suara yang ditiru. Bahasa dianggap memiliki sumber dalam prinsip abadi yang tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Nomos atau konvensi. Kaum konvensional di sisi lain berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi. Artinya, makna kata-kata diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan masyarakat. Here are the key points of this perspective. Makna kata-kata tidak memiliki hubungan alami dengan benda yang ditunjukkannya, melainkan diperoleh dari kesepakatan sosial dan tradisi. Sebagai contoh, kata rumah tidak memiliki hubungan alami dengan bangunan tempat tinggal, tetapi hanya dilambangkan dengan bunyi tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat. Bahasa dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan tradisi dan kebiasaan masyarakat. Pertentangan ini memiliki implikasi yang luas dalam bidang semantik dan teori bahasa. Kaum naturalis cenderung melihat bahasa sebagai sesuatu yang stabil dan universal, sementara kaum konvensional melihat bahasa sebagai sesuatu yang dinamis dan tergantung pada konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, pertentangan analogi dan anomali. Pada zaman Yunani kuno, fokus kajian linguistik berpusat pada analisis bahasa, khususnya struktur bahasa dan hubungan antara kata-kata. Pertentangan antara analogi dan anomali menjadi pusat perdebatan. Analogi merujuk pada proses pembentukan kata atau bentuk gramatikal baru berdasarkan pada yang sudah ada. Sedangkan anomali merujuk pada kata atau bentuk gramatikal yang tidak mengikuti pola yang umum atau aturan yang sudah ada. Para ahli bahasa Yunani kuno seperti Aristoteles dan Stoik mencoba memahami mengapa bahasa memiliki anomali. Mereka berdebat tentang apakah anomali merupakan pengecualian yang perlu dijelaskan atau apakah anomali itu sendiri merupakan bagian integrasi dari sistem bahasa. Pertentangan ini menunjukkan bahwa linguistik pada zaman Yunani kuno sudah mulai memperlihatkan ketidakaturan dan keunikan dalam bahasa. Meskipun fokus utama masih pada analisis struktur dan hubungan kata-kata, perdebatan tentang analogi dan anomali menunjukkan awal dari kesadaran akan kompleksitas dan kekayaan bahasa. Bagaimana linguistik terbentuk? Menurut filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyelidiki sifat bahasa, makna dan hubungannya dengan pemikiran. Mereka membahas konsep-konsep seperti bagian-bagian ucapan, kategori gramatikal, dan hubungan antara bahasa dan realitas. Para ahli tata bahasa seperti Dionysius Strauss mengembangkan sistem gramatikal untuk bahasa Yunani yang mengidentifikasikan bagian-bagian ucapan, bentuk kata, dan aturan sintaksis. Sistem ini menjadi dasar untuk studi gramatikal di Eropa selama berabad-abad.
Para ahli etnologi seperti Paho menyelidiki asal-usul kata dan hubungan antara bahasa yang berbeda. Mereka mencoba memahami bahasa merubah seiring waktu dan bagaimana kata-kata baru muncul. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.